Oke, melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh kedua kelompok begitu mengenai PT Jiwasraya dan PT Garuda Indonesia, bahwa yang dinamakan dengan risiko itu nggak bisa diajak main-main kawan-kawan gitu ya. Risiko itu serem lah gitu ketika kita mengabaikan peluang-peluang terjadinya risiko, akibatnya itu bisa benar-benar parah gitu. Dan sayangnya masih banyak orang yang kadang mengabaikan unsur-unsur yang ada sehingga risiko tersebut bisa muncul, dan ketika sudah terlanjur muncul, itu munculnya sudah tidak terkendali. Seperti yang terjadi tadi di Garuda Indonesia ya. Eh, Awalnya sih ketika dipimpin oleh Direktur Utama Ari Askara itu nggak ada masalah, bagus gitu ya. Kemudian setelah beberapa waktu mulai banyak karyawan Garuda Indonesia yang tidak nyaman dengan kepemimpinan Ari Askara begitu. Bahkan di Garuda Indonesia itu ada asosiasi karyawan gitu ya, asosiasi karyawan atau apa ya namanya, himpunan pegawai Garuda Indonesia itu yang melayangkan keberatan atas beberapa kebijakan yang dilakukan oleh direktur mereka gitu. Dan sayangnya seperti yang terjadi di orde sebelumnya gitu, bahwa orang yang mengkritik itu bukannya diperhatikan, bukannya diakomodir kritiknya, namun justru orang-orang yang seperti itu disingkirkan gitu. Hingga pada akhirnya akhir tahun 2019 beberapa pengelolaan Garuda yang sangat buruk itu terbuka semuanya kawan-kawan. Nanti kalian bisa cek artikelnya gitu. Penanganan Erick Thohir selaku Menteri BUMN terhadap PT Garuda Indonesia gitu ya. Tadi saya juga sudah menyampaikan bahwa direkturnya sih sudah dipenjara ya sejak awal tahun gitu. Kemudian beberapa orang juga mulai diperiksa, kenapa Garuda Indonesia bisa separah ini gitu. Disinyalir sih laporannya juga dimanipulasi gitu. Kemudian sebenarnya risiko ini ketika sudah diidentifikasi dan diukur itu bisa dicegah kok, bisa ditanggulangi. Masalahnya adalah semuanya kan kembali ke manusia ya. Masalahnya adalah apakah manusia yang menjalankan itu bersedia atau tidak melakukan segala macam barier penghalang-penghalang ketika risiko tersebut terjadi. Misalkan Hari Askara itu secara fakta menyelundupkan sepeda Brompton ke pesawat Garuda gitu ya. Ketika dicek di manifestnya, di data data penerbangannya itu nggak ada sepeda-sepeda. Kalau nggak salah ada sepeda Brompton, ada Harley. Sebelum-sebelumnya dia juga sudah sering melakukan hal seperti ini. Ketika coba kita lihat lebih dalam lagi, sebenarnya kan nggak mungkin gitu ya, yang masukin barang itu nggak tahu gitu. Petugas di lapangan yang masukkan atau yang nunggu di pintu pesawat deh, pintu pesawat bagian bawah ya. Kalau pesawat bagasi kan lewat bawah, nggak mungkin dia nggak tahu kalau ada sepeda Brompton yang masuk gitu. Padahal di daftarnya dia tuh nggak ada, tapi tetap aja dilakukan kawan-kawan. Yang seperti ini sebenarnya tergantung kepada manusia yang melakukan gitu. Karena lama-kelamaan ya pasti akan ketahuan sih. Dan biasanya faktor human error ini terjadi secara berulang dengan jumlah penambahan yang semakin besar. Misalkan sekarang menyelundupkan satu sepeda gitu ya, besoknya dua sepeda dan seterusnya. Pentingnya pentingnya risiko itu harus diidentifikasi agar risiko tersebut bisa diukur kawan-kawan. Karena ketika risiko tersebut tidak bisa diukur, ya sudah jelas manajemen itu tidak bisa mengelola risiko dengan baik. Jadi yang pertama memang harus diidentifikasi terlebih dahulu. Setelah kelihatan diidentifikasi itu, misalkan ada salah satu mahasiswa nih ngadep ke saya, lagi menyelesaikan skripsi, tugas akhir gitu. Kemudian dia kesulitan, Pak saya kesulitan menyelesaikan skripsi saya begitu. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah identifikasi kawan-kawan. Saya harus tahu dulu, oke, silahkan duduk, kesulitannya apa misalkan. Saya kesulitan mencari tema, Pak.
Oke, memangnya tema yang diinginkan seperti apa? Saya tanya gitu. Nanti dia jawab, saya pengen tema-tema yang terkait dengan aktivitas pemasaran, Pak. Gitu. Saya akan tanya lagi pemasarannya seperti apa dan seterusnya. Ini adalah langkah-langkah saya untuk bisa mengidentifikasi kawan-kawan sebenarnya permasalahan mahasiswa yang bersangkutan itu apa sih gitu. Ketika saya sudah bisa mengidentifikasi permasalahannya, baru akan saya ukur. Misalkan, oh ternyata dia hanya bingung menentukan tema gitu. Oke, ketika dia bingung menentukan tema, saya akan berikan 5 jurnal misalnya. Oke, ini silahkan dibaca dulu 5 jurnal gitu, agar bisa menjadi tambahan referensi tentang penelitian yang akan dilakukan gitu. Hal ini menjadi sangat penting kawan-kawan, mengidentifikasi dan mengukur gitu. Kalau ini tidak dilakukan terlebih dahulu nggak akan bisa gitu ya. Seorang audit pun, seorang pemeriksa audit apapun ya, tidak hanya audit keuangan, itu pasti akan melakukan identifikasi dan melakukan pengukuran. Identifikasi risiko sebenarnya mempelajari karakteristik kawan-kawan. Identifikasi itu mempelajari karakteristik. Kalau identifikasi risiko artinya mempelajari karakteristik dari risiko itu sendiri. Kemudian mengukur risiko tersebut, melihat seberapa besar dampak risiko tersebut terhadap kinerja perusahaan dan menentukan prioritas risiko tersebut. Saat ini Garuda Indonesia juga sudah mengalami hal semacam ini kawan-kawan, karena risikonya sudah terlanjur terjadi gitu ya, ya sudah. Sekarang manajemen yang baru tinggal melihat dampak risiko tersebut terhadap kinerja perusahaan itu seberapa besar. Kemudian manajemen yang baru tentunya akan membuat skala-skala prioritas. Misalkan yang pertama, prioritasnya adalah Garuda Indonesia tetap harus hidup. Garuda Indonesia tidak boleh pilot, Garuda Indonesia tidak boleh melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap ribuan karyawannya dan seterusnya begitu ya. Itu namanya penentuan skala prioritas. Jadi diidentifikasi dulu, kalau sudah diidentifikasi baru diukur gitu. Ketika sudah selesai melakukan pengukuran, baru seorang manajemen ini bisa menentukan hal-hal strategis apa yang akan dilakukan. Kemudian yang berikutnya terkait mapping risiko. Risiko itu memang harus kita petakan, kita harus mengetahui nih risiko-risiko yang akan kita hadapi itu seperti apa sih gitu ya ketika di perusahaan. Misalkan perusahaan ini bisa bangkrut ketika ada karyawan yang melakukan penyimpangan keuangan sekian rupiah begitu. Itu harus dilakukan kawan-kawan nomor satu. Setelah dilakukan identifikasi, kemudian diukur. Tahap duanya seperti yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, harus ditentukan dulu skala prioritas yang akan diambil itu yang apa sih. Apakah akan menyelamatkan karyawan, menyelamatkan perusahaan, kalau memang harus pil pahit harus ditelan, memang harus melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawan, karyawan mana aja sih yang bisa di PHK terlebih dahulu. Gitu. Kemudian yang ketiga, fokus pada risiko yang relevan. Kadang-kadang perusahaan yang sudah mengalami permasalahan manajemen risiko yang buruk itu permasalahannya semakin membesar gitu. Misalkan Garuda Indonesia sekarang pasti direktur yang baru pusing banget gitu ya. Karena permasalahannya numpuk bersamaan. Belum lagi pasti ada tekanan-tekanan dari kementerian gitu. Di mana kementerian mensyaratkan bahwa ya diperbaiki gitu. Kalau sudah terlanjur rusak diperbaiki. Diperbaiki inilah yang masuk ke tahap keempat kawan-kawan mengelola risiko. Ya sudah, risiko sudah terjadi, waktu tidak mungkin mundur gitu. Mau nggak mau ya harus berdamai dengan cara mengelola risikonya, dikelola agar tidak muncul risiko-risiko turunan. Karena kadang ketika satu risiko terjadi, risiko-risiko turunan itu akan muncul semakin banyak. Analogi paling mudah misalkan perusahaan pilot, kemudian perusahaan tidak mampu membayarkan pesangon kepada karyawannya, karyawannya marah-marah, karyawannya demo, karyawannya merusak pabrik, misalkan membakar pabrik. Ini adalah risiko-risiko turunan yang sangat mungkin terjadi.
apabila tidak dikelola dengan baik, sehingga pengelolaan risiko yang sudah terjadi ini harus dilakukan dengan hati-hati kawan-kawan gitu ya. Kayak kita berkendara, kendaraan kita mengalami eksiden, kecelakaan, hancur kendaraan kita gitu. Itu harus dipikirkan langkah pertama yang harus dilakukan itu apa sih gitu. Misalkan mengelola risiko dengan cara apa sih gitu ya. Misalkan yang pertama ketika kecelakaan sudah terjadi ya paling enggak kendaraannya dipinggirkan terlebih dahulu gitu. Karena ya sudah kendaraannya sudah rusak gitu kan, tidak bisa berbuat apa-apa gitu, karena ketika kendaraannya tidak dipinggirkan terlebih dahulu bisa jadi muncul risiko-risiko yang lain. Misalkan saat kendaraannya rusak berhenti di tengah-tengah tiba-tiba ditabrak oleh kendaraan yang lainnya. Ini kan sesuatu hal yang sangat logis dan mungkin sekali untuk terjadi. Secara penggambaran mappingnya tadi begini ya, diidentifikasi dulu, kemudian dipahami, evaluasi, kemudian setelah risikonya memang sudah terjadi dan sudah diketahui, pilih skala prioritas yang harus dilakukan itu apa, kawan-kawan. Kalau memang Garuda Indonesia sudah tahu rugi gitu kan, bertriliun-triliun rupiah gitu, hal apa yang bisa dilakukan sekarang gitu. Segala daya upaya yang masih bisa dilakukan itu harus dikelola dengan baik gitu, sehingga bisa mengembalikan sesuatu yang tadinya dimiliki sebelum terjadi risiko tersebut. Kemudian yang berikutnya analisis sekuen dari risiko. Sekuen risiko ini pas semua risiko itu ketika terjadi pasti hubungannya dengan kerugian, kawan-kawan. Nggak ada risiko yang tidak memunculkan kerugian. Katakanlah kebakaran rumah seperti ini ya. Ya pasti rugi pemilik rumah, kebakaran rumah atau kebakaran pabrik gitu ya. Kemudian ketika ditanya lagi, yang menyebabkan kebakaran itu apa sih? Gitu. Oh ternyata ada OB yang menyiapkan minuman untuk karyawan, bikin teh untuk para karyawan, tapi lupa nggak matiin kompor. Gitu. Kemudian gasnya meletus gitu. Saya kasih analogi ini ya, bahan bakar BBM ini, bensin. Kemudian gasnya bocor kemana-mana sehingga rumahnya meledak. Gitu. Apabila dilihat ke belakang, atau setelah kebakaran terjadi misalkan kita nyalahin ke kompornya gitu ya, ini salahnya kompor sih, kenapa kompor harus ngeluarin api gitu. Itu adalah sesuatu hal yang tidak mungkin dilakukan kawan-kawan, karena walau bagaimanapun kantor itu nggak mungkin kalau nggak memerlukan api. Kantor tadi ya tetap perlu api gitu untuk bisa bikin minuman hangat, untuk bisa melakukan proses produksi barangkali gitu ya, sehingga memang tidak ada cara lain kecuali ya dikelola gitu kan. Nah, ketika memang api tadi sudah muncul gitu ya, tidak ada hal lain yang bisa dilakukan kecuali memadamkannya. Namun sebenarnya ketika menggunakan analogi api itu bisa dimunculkan seperti slide ini kawan-kawan. Jadi kita identifikasi dulu sumber risikonya itu apa sih. Misalkan sudah ketahuan sumber risikonya api gitu ya, di kantor ini ada kompor ada api. Nah, api tadi bisa ngapain sih? Kondisi yang menaikkan kemungkinan kerugian. Api tadi bisa membakar rumah gitu. Hal-hal yang mungkin terjadi ketika api membakar rumah adalah minyak tanah yang ditaruh di dekat kompor. Karena kompor dalam hal ini api sangat sensitif terhadap bahan-bahan minyak yang mudah meledak begitu. Kemudian exposure terhadap risiko gudang mudah terbakar. Gitu. Bila terjadi kebakaran pasti akan terjadi kerugian. Nah, hal ini sekuen risiko yang semacam ini sebenarnya bisa dicegah dengan cara memasang hidran atau memasang komponen-komponen yang bisa menghentikan laju api gitu ya, sensor misalkan. Itu dia alasannya kenapa di perkantoran itu nggak boleh nyalain api gitu ya, nggak boleh merokok karena ada sensor asap yang digunakan di sana. Gitu.
Dan cara kerja komponen seperti ini pada dasarnya adalah sekuen risiko untuk mengurangi kerugian, kawan-kawan. Kayaknya tadi sebelum perkuliahan dimulai saya sudah siapkan ini cara kerja dari Nah, itu tadi cara kerja dari pemadam api otomatis. Karena sangat tidak mungkin apabila harus men-standby-kan orang gitu ya. Security misalkan. Security kerjaannya diem aja, nungguin kalau ada kebakaran baru dia nyemprot gitu. Kan nggak mungkin. Itu dia kenapa diperlukan alarm seperti ini, kawan-kawan. Jadi ketika memang tiba-tiba api menyala di kondisi tertentu akan ada sensor yang pecah, kemudian dia bisa menyiramkan air dengan sendirinya. Kalau ditanya harganya mahal enggak, ya mungkin mahal sih. Tapi ketika dibandingkan harga sensor ini, harga apa namanya alat seperti ini dengan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan ketika terjadi kebakaran, ya tentunya sangat sangat jauh, kawan-kawan gitu ya. Ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan gitu. Setelah dilakukan analisis sekuen risiko, maka kita bisa melakukan pencegahan agar kejadian yang merugikan tidak muncul. Cara melakukan pencegahan paling mudah ya dengan pasang alat seperti itu tadi. Gitu. Karena ketika menggunakan manusia, lagi-lagi manusia itu punya keterbatasan diri gitu ya. Manusia itu bukan robot. Kalau manusia suruh standby 24 jam itu nggak mungkin, pasti ada ngantuknya, pasti ada lalainya, pasti ada cerobohnya, dan seterusnya. Kemudian mengidentifikasi sumber-sumber risiko, saya skip. Ini besok aja deh. Setidaknya yang saya sampaikan di pertemuan hari ini tentang identifikasi dan pengukuran. Ada yang mau ditanyakan kawan-kawan sebelum saya akhiri? Halo, yang lainnya udah pada tidur nih jangan-jangan. Halo? Sudah jelas, Pak. Oke. Kemudian seperti biasa, di kolom komentar saya gunakan untuk melakukan absensi perkuliahan. Silahkan tuliskan
nama, NIM, dan kelas. Terima kasih kawan-kawan. Ini 10 menit cukup ya untuk menuliskan absensi di sini. Nanti 13.46 akan saya matikan. Oke, terima kasih Mas Satrio sudah presentasi dan tim tadi ya. Mas Hasan sudah mengajukan pertanyaan dan semuanya kawan-kawan. Terima kasih, saya akhiri 10 menit lagi kawan-kawan. Terima kasih, selamat sore.